Halo, Sobat Sopter semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa, sebelum dilanjut ceritanya, bantu Mimin dulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yus. Selamat pagi. Ngopi. Bab 2861 sampai bab 2864. Marilyn Monroe tampak acuh tak acuh dan berkata, "Apakah kamu tidak melihat ini? Apakah kamu pikir aku akan berjalan di selokan kotor seperti kamu? Melihatmu, kamu tidak terlihat terlalu pintar, bukan? Apakah kamu akan datang ke sini dan harus melalui selokan?" Ye Chong terdiam, benar-benar menderita karena ketidaktahuan dalam hidup. Namun, Marilyn Monroe melihat sekilas energi sebenarnya di sekitar Ye Chong. Dia berkata, "Jadi, Anda juga dari dunia seni bela diri. Sepertinya Anda adalah master level A." Di dunia barat, level A mewakili ranah master. Marilyn Monroe juga anggota dunia seni bela diri. Tapi dia juga seorang master, oleh karena itu, dia tidak dapat sepenuhnya melihat kekuatan sejati Ye Chong. Dia hanya bisa menilai dari sejauh mana penggunaan Ki oleh Ye Chong, dan berpikir bahwa Ye Chong adalah seorang master tingkat A. Ye Chong tidak banyak bicara, tapi memandang Marilyn Monroe dengan hati-hati. Sejujurnya, dia benar-benar tidak menyangka pihak lain juga seorang master. Marilyn Monroe tidak memberitahunya sebelumnya. Bahkan mungkin Marilyn Monroe pun tidak tahu kalau adiknya berasal dari dunia seni bela diri. Tak heran jika kedua kakak beradik ini tidak memiliki kesamaan. Lalu, Ye Chong melompat ke posisi tangga. Ketika tubuhnya berada di udara, dia meledakkan zeki di sekitarnya, dan semua lumpur dan air kotor yang dibawa oleh zeki tersebut jatuh ke dalam air. Meski begitu, Marilyn Monroe masih melompat 2 langkah dengan jijik dan dengan cepat menjauh dari Ye Chong. Ye Chong juga tidak bisa tertawa atau menangis tentang hal ini. Kemudian, kedua orang tersebut menaiki tangga dan kembali ke helikopter. Setelah kedua orang itu masuk ke dalam pesawat, mereka duduk di kursi pesawat. Di depannya ada seorang pria botak berkacamata. Dia menerbangkan pesawat dan tampak seperti seorang ahli. Pria itu menoleh, mengangguk ke arah Ye Chong, dan berkata, "Hai, saudara. Halo, nama saya Jax, hari ini sangat gelap," kata Jax dengan antusias. Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Jika kamu melepas kacamata hitammu, mungkin kamu akan menemukan bahwa itu tidak terlalu gelap." Pria botak itu terkekeh, tidak yakin apakah dia memahaminya, dan kemudian mengusir helikopter itu. Kedua kaki panjang Marilyn Monroe saling tumpang tindih, dan lekuk pahanya terlihat sangat jelas. Dia memandang Ye Chong dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa Anda bisa menjadi seorang Grandmaster di usia yang begitu muda. Namun, seorang Grandmaster tidak cukup untuk berurusan dengan para orang suci Fahai. Saya menyarankan Anda untuk berhenti di sini dan kembali." Ye Chong. Chong tersenyum dan berkata, "Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Anda hanya perlu memberitahu saya informasi tentang Saint Fahai." Marilyn Monroe selalu pamer, dan dia belum pernah melihat siapapun menunjukkannya di depannya. Marilyn Monroe berkata dengan nada menghina, "Baiklah, jika kamu ingin mati, itu terserah kamu." Saat dia berbicara, helikopter telah berbelok arah, dan di bawah sinar bulan, helikopter itu melintasi sungai yang luas dan menuju ke timur. Ye Chong bertanya kepada Marilyn Monroe, "Saya mendengar Marilyn Monroe mengatakan bahwa Anda sedang menyelidiki masalah tentang mutan. Apakah masih ada mutan di dunia ini?" Marilyn Monroe berkata, "Karena Anda juga anggota dunia seni bela diri, dan saya akan mengatakan yang sebenarnya, mutan hanyalah apa yang kami klaim ke dunia luar, tetapi mereka sebenarnya adalah orang-orang dari dunia seni bela diri. Orang-orang yang berhubungan dengan kami tidak hanya level A, tetapi juga level S. Bahkan ada orang kuat yang telah mencapai level SSS. Orang kuat ini dapat memanggil angin dan hujan,
dan kekuatan mereka jauh melampaui imajinasi manusia. Berbicara tentang hal ini, Marilyn Monroe terlihat sangat bangga. Awalnya, kami memblokir segala macam berita untuk mencegah kekuatan dunia seni bela diri muncul di hadapan dunia. Tetapi baru-baru ini energi spiritual telah pulih dan semakin banyak orang yang berkuasa muncul. Kami tidak dapat lagi memblokir masalah ini. Akan selalu ada banyak orang normal yang melihat kekuatan orang-orang ini di dunia seni bela diri. Di mata orang-orang, kekuatan yang mereka miliki seperti kekuatan super, dan kami hanya menyatakan bahwa mereka adalah mutan, karena film bertema mutan, ada terlalu banyak di internet, yang lebih mudah diterima semua orang. Ye Chong mengangguk, begitu, bagaimana dengan Saint Fahai? Informasi apa yang Anda miliki tentang Saint Fahai? Marilyn Monroe berkata, jangan khawatir, aku akan mengantarmu ke suatu tempat. Saat dia berbicara, helikopter telah tiba di puncak bukit. Dilihat dari atas, puncak gunung ini ditumbuhi pepohonan yang lebat, merupakan hutan yang sangat lebat. Tangga diturunkan lagi, dan Marilyn Monroe memimpin dengan menuruni tangga. Belakangan, Ye Chong juga meluncur ke bawah. Keduanya mendarat di hutan setelah Mary Monroe mengucapkan beberapa patah kata kepada pilot Jax, helikopter itu terbang menjauh. Saat ini udara di sekitarnya lembab dan sepertinya akan turun hujan. Begitu Ye Chong mendarat, dia menyadari bau darah yang menyengat di sekelilingnya. Selain itu, ada beberapa fluktuasi daya yang tidak sempat menghilang setelah tumbukan energi. Ye Chong dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi pertempuran besar di sini sebelumnya, dan kedua sisi pertempuran setidaknya harus berada pada tingkat master, dan mungkin bahkan pada tingkat keabadian bumi setengah langkah. Marilyn Monroe melihat sekeliling secara profesional, terlihat sangat berhati-hati. Lalu, dia melihat punggung Ye Chong tegak dan melihat sekeliling dengan santai. Marilyn Monroe segera menekan kepala Ye Chong ke bawah. Nak, tolong lebih pintar. Tempat ini sangat berbahaya sekarang. Jika kamu berdiri begitu tinggi, bukankah kamu mencari kematian? Tidak masalah jika kamu mati, tapi jangan terlibat aku. Ye Chong merasa geli, ketika dia mendarat, dia sudah memastikan bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya. Jangan khawatir, tidak ada orang lagi di sini, tapi ada beberapa orang mati. Ayo kita lihat dan pergi ke sini. Kata Ye Chong sambil menunjuk ke arah orang mati itu. Marilyn Monroe mendengus dan berkata, ingat, Anda di sini untuk membantu saya, untuk bertindak, bukan untuk memimpin. Apakah Anda mengerti, Ye Chong? Memandang Marilyn Monroe dengan cara yang lucu, tersenyum dan berkata, oke, terserah kepadamu. Ke arah mana kamu ingin pergi? Marilyn Monroe mendengus, lewat sini, arah dia berjalan persis ke arah yang dikatakan Ye Chong tadi. Kedua orang itu berjalan menyusuri hutan. Suasana di dalam hutan begitu sunyi sehingga serangga, katak, atau burung pun tidak terdengar. Di malam yang gelap, hanya terdengar langkah kaki mereka berdua, menginjak dedaunan yang berguguran, menimbulkan suara yang nyaring. Dalam waktu kurang dari 10 menit, keduanya sampai di ruang terbuka. Dengan kata lain, pembukaan lahan ini baru saja menjadi pembukaan lahan belum lama ini. Seluruh batang pohon di sekitar area yang radius sekitar 20 meter tersebut patah. Jelas sekali, pertempuran telah terjadi di sini sebelumnya, dan kekuatan tabrakan yang sangat besar menghancurkan pepohonan di sini. Di ruang terbuka, selain batang pohon yang patah, tanah di banyak tempat juga terbalik dan berantakan. Di lantai tanah, masih ada lebih dari 10 orang tewas tergeletak, sungguh mengejutkan. Ye Chong menatap orang-orang ini dan mengerutkan kening. Masing-masing dari orang-orang ini meninggal karena serangan kritis kekuatan besar. Mary Monroe memandangi orang-orang mati ini dan menjadi sangat berhati-hati. Ia mengeluarkan alat pendeteksi dari sakunya dan mulai mendeteksi keadaan sekitar. Setelah berbalik, alat tersebut terus memancarkan cahaya kuning dan tidak berubah menjadi merah. Setelah sekitar 10 menit terdeteksi, Marilyn Monroe menghela nafas lega.
sampai pada suatu kesimpulan, dan berkata kepada Ye Chong, "Jangan khawatir, tidak ada orang lain di sini kecuali orang-orang mati ini." Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis di dalam hatinya. Dia bisa melihatnya begitu dia mendarat. Namun, hal ini tidak bisa disalahkan pada Marilyn Monroe, lagi pula, levelnya ada. Setelah itu, kedua orang itu berjalan bersama menuju ruang terbuka. Marilyn Monroe berlutut dan memeriksa setiap mayat. Dia mengerutkan kening, mengulurkan tangan putih kecilnya, dengan lembut mendeteksi nafas orang-orang ini, membuka pakaian mereka, dan memeriksa penyebab kematian orang-orang ini. Setelah beberapa saat, Marilyn Monroe berdiri, membersihkan tangannya, dan berkata, memang pembunuh keji yang melakukannya. Oh, kamu sudah tahu siapa yang melakukannya?" Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tentu saja, itu Wen Tai Lai, si tangan guntur," kata Marilyn Monroe. Ye Chong bertanya, "Siapa Wen Tai Lai, tangan guntur? Bagaimana Anda yakin itu dia?" "Saya, Marilyn Monroe, bukan orang yang sia-sia. Melihat keadaan kematian orang-orang ini, mereka semua dipukuli oleh tangan guntur. Sialan," kata Mary Monroe. Ye Chong bahkan belum pernah mendengar tentang seni bela diri rendahan dari tangan Thunderbolt. Namun, dia juga dapat melihat bahwa orang-orang ini memang dibunuh oleh orang yang sama. Pelari guntur Wen Tai Lai ini dulunya adalah anggota orang suci Fahai, tetapi kemudian melarikan diri dari orang suci Fahai. Dia sekarang adalah pembunuh yang sangat kejam. Dia telah membunuh lebih dari orang-orang ini. Kami sudah mulai memperhatikannya. Dia meninggal, kata Mary Monroe. "Jadi, Thunder Runner ini sangat kuat?" Ye Chong bertanya. Marilyn Monroe mengangguk, alisnya terkatup rapat, seolah dia cemas karena dia belum menangkap pembunuhnya. Mungkinkah Wen Tai Lai ini benar-benar menang melawan begitu banyak orang pada saat yang bersamaan? Tapi mengapa dia membunuh begitu banyak orang pada saat yang bersamaan? Marilyn Monroe terus berpikir. Saat ini, Mary Monroe berdiri di sana sambil memegangi pinggang kurusnya dengan kedua tangannya. Ia hanya mengenakan rompi hijau, memperlihatkan kulit pucatnya, dan dua garis putri duyung terlihat di perutnya yang rata. Di bawah ini adalah celana pendek kamuflase ultra pendek, dengan dua kaki panjang, berdiri seperti kompas. Cahaya bulan menyinari tubuhnya, memberinya rasa keindahan heroik yang tak terlukiskan. Ye Chong bahkan terpesona olehnya. Marilyn Monroe sedang berpikir keras mengapa Wen Tai Lai ingin membunuh begitu banyak orang, ketika dia tiba-tiba melihat Ye Chong menatapnya dengan linglung. "Hei, apa yang kamu lihat? Kamu terlihat sangat mencurigakan, kamu tidak terlihat seperti orang baik," kata Marilyn Monroe. Ye Chong dengan cepat menyentuh hidungnya, wajah lamanya memerah, dan berkata, tidak, aku sedang memikirkan dengan hati-hati tentang pelari guntur Wen Tai Lai ini." Marilyn Monroe mendengus dan berkata, "Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak, ayo pergi ke rumahnya dan lihatlah." "Apakah kamu tahu di mana dia tinggal?" Ye Chong bertanya. Marilyn Monroe berkata dengan bangga, "Kalau tidak, apakah menurutmu aku sudah menyelidiki begitu lama dan tidak ada hasil sama sekali? Sudah kubilang aku bukan orang yang sia-sia, ikutlah denganku." Dengan itu, Marilyn Monroe membawa Ye Chong dan berjalan menuruni gunung bersama. Setelah kedua orang itu turun gunung, mereka mulai mempercepat langkahnya dan menuju ke timur. Marilyn Monroe juga seorang master, jadi kecepatannya juga tidak lambat. Ye Chong sudah menjadi dewa tanah dan pada dasarnya bisa melakukan perjalanan bebas antara langit dan bumi. Namun, untuk menunggu Mary Monroe, dia tetap melambat dan tetap pada kecepatan yang sama dengan Mary Monroe. Kedua orang itu berjalan maju di malam yang gelap, seperti dua pejalan malam. Marilyn Monroe mengira dia sangat cepat. Melihat Ye Chong bisa mengimbanginya, dia tidak bisa tidak mengagumi. "Wah, sepertinya kecepatanmu cukup cepat." Ye Chong merasa geli di dalam hatinya dan tidak katakan apapun. Keduanya berjalan ke arah timur selama sekitar 2 jam. Kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada mengemudi.
tapi Marilyn Monroe juga kelelahan. Akhirnya, mereka sampai di hutan belantara pegunungan terpencil. Di kaki gunung tandus di depan Anda dapat melihat sebuah rumah pertanian kecil berdiri sendirian di sana. Ada sebuah rumah jerami di halaman kecil, dan di dalam rumah jerami itu, saat ini lampu redup. Kedua orang itu berhenti dan mengamati rumah jerami itu dari kejauhan. Mary Liang Monroe berkata kepada Ye Chong, "Ini adalah rumah Wen Tailai, si tangan petir. Wen Tailai pasti ada di dalam, tapi kita harus berhati-hati. Dia adalah orang yang sangat kejam yang membunuh begitu banyak orang dalam satu tarikan napas. Aku khawatir mereka tidak akan mengambil tindakan terhadap kita. Pergi saja dan lihatlah." Saat dia mengatakan itu, Ye Chong melompat turun dan berjalan lurus menuju halaman kecil Wen Tailai. Marilyn Monroe merendahkan suaranya dan berteriak, "Tunggu kamu bajingan, kita harus merencanakan sesuatu dan membuat rencana terperinci." Namun, Ye Chong tidak mempedulikannya sama sekali dan sudah melangkah ke pintu halaman. Mary Monroe menghentakkan kakinya dengan marah, "Bajingan ini, aku akan menendangnya hingga berkeping-keping saat kita kembali. Beraninya kamu tidak mematuhi perintahku." Dia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Kedua orang itu segera berdiri di depan pintu halaman kecil. Pintunya tidak dikunci, hanya terbuka sedikit. Ye Chong mendorongnya dengan lembut, dan pintu kayu itu mengeluarkan suara berderit, yang sangat keras di malam yang gelap. Dan pendengaran Ye Chong yang tajam juga memperhatikan bahwa sepertinya ada keributan di rumah jerami itu. Ye Chong tidak tergerak dan langsung masuk. Ketika kedua orang itu baru saja berjalan ke tengah halaman, mereka tiba-tiba mendengar suara ledakan, dan seseorang melompat keluar dari rumah jerami dan jatuh ke tanah dengan keras. Laki-laki itu bertubuh tinggi, gemuk, dan Tionghoa, dengan tubuh yang sangat kuat. Ia mengenakan kemeja compang camping dengan lebih dari 30 luka di tubuhnya. Samar-samar terlihat ada perban yang melilit pinggang dan lengannya. Terlihat jelas dia terluka parah, bahkan ada darah yang merembes dari perban tersebut. Pria ini berjanggut besar dan sepasang mata. Dia menatap Ye Chong dengan ganas dan berteriak, "Siapa kamu? Beraninya kamu masuk ke rumahku? Apakah kamu Wen Tailai, si tangan petir?" tanya Ye Chong. Jelas sekali, pertarungan Wen Tailai dengan selusin orang sebelum dia tidak semudah itu. "Benar, ini aku. Siapa kamu?" suara Wen Tailai nyaring. "Lupakan saja. Aku tidak peduli siapa kamu. Demi kamu orang Tionghoa, keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan menghajarmu, kalian semua mati." Sungguh nada yang keras. "Anda memang orang yang sangat kejam," Marilyn Monroe berkata. "Saya akan menangkap Anda hari ini untuk menghilangkan kerugian bagi orang-orang." Setelah mengatakan itu, Marilyn Monroe bergegas maju. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ye Chong masih impulsif dan tidak memberi Ye Chong kesempatan untuk menghentikannya. Wen Tailai, sang pelari guntur, juga seorang Grandmaster, tetapi Grandmaster surgawi puncak jauh lebih baik daripada Mary Liang Monroe. Namun, Wen Tailai jelas terluka parah, sehingga sisa skillnya kurang dari 40. Untuk sementara, sulit membedakan dirinya dengan Marilyn Monroe. Saya melihat Wen Tailai, si tangan petir, mengayunkan tinjunya dengan keras. Di tinjunya, ada dua energi biru yang menyebalkan bercampur dengannya. Samar-samar memiliki atribut guntur dan kilat. Tinjunya mengenai Marilyn Monroe, dia hanya berani menghindar ke samping dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Tangan petir memang layak untuk reputasinya. Energi sejati membawa kekuatan guntur dan kilat. Jika kekuatan ini bersentuhan dengannya, tubuh akan mati rasa, yang jauh lebih kuat dari energi sejati biasa. Meskipun Marilyn Monroe mengelak dan bergerak, begitu dia mendekat, dia masih bisa merasakan mati rasa yang disebabkan oleh energi sebenarnya dari pihak lain. Kemudian, Marilyn Monroe melakukan cipratan air, mengeluarkan belati menyilaukan dari pinggangnya, dan bertarung dengan pelari guntur Wen Tailai. Keduanya bertarung bola balik, tanpa hasil yang terlihat selama lebih dari selusin ronde.
Zeki di tangan pelari guntur Wen Tailai menerangi separuh halaman dengan lambaian Zeki, guntur dan kilat bergema di seluruh ruangan. Wen Tailai terluka parah. Setelah berjuang selama beberapa ronde, dia masih tidak bisa membunuh Marilyn Monroe. Wen Tailai sedikit tidak senang. Dia berteriak dan tiba-tiba mempercepat serangannya. Serangan Wen Tailai sangat cepat dan ganas, dan dia menamparkan Marilyn Monroe dengan satu telapak tangan. Melihat hal tersebut, Marilyn Monroe segera mengangkat belatinya dan menaikkan perlengkapannya. Kemudian terdengar suara ledakan seperti sambaran petir, dan Marilyn Monroe merasakan lengannya mati rasa, dan belati di tangannya terlempar keluar. Marilyn Monroe juga kaget dan mundur beberapa langkah. Wen Tailai mencibir, "Gadis muda, kamu masih berani bertarung denganku, keluar dari sini." Marilyn Monroe menghentakkan kakinya dengan marah, "Aku belum kalah." Dengan itu, dia bergegas menuju Wen Tailai lagi. Marilyn Monroe menghindari pukulan Wen Tailai, mendengus pelan, tiba-tiba mengangkat kakinya yang panjang, dan menendang Wen Tailai dengan keras. Wen Tailai mengelak ke samping dan menghindari tendangan Marilyn Monroe. Marilyn Monroe gagal mengenai sasaran, tubuhnya langsung berputar, dan kemudian kaki panjangnya yang lain menebas di udara, mengenai bagian atas kepala Thunder Runner Wen Tailai dengan tebasan ke bawah. Wen Tailai mengambil waktu, menyilangkan tangan di atas kepala, dan meraung. Lalu, dengan keras, betis Marilyn Monroe menekan lengan Wen Tailai. Kaki Wen Tailai sedikit tertekuk, dan dia hampir dipaksa berlutut di tanah oleh pihak lain. Namun, dia mengertakkan gigi dan masih menahan pukulan Marilyn Monroe. Segera setelah itu, Wen Tailai berteriak keras, dan ki biru kembali keluar dari tangannya. Dengan ledakan, kaki Marilyn Monroe langsung tersengat listrik. Marilyn Monroe merasakan sengatan listrik di sekujur tubuhnya. Lalu dia melompat seperti kelinci dan terjatuh ke belakang beberapa meter jauhnya. Wen Tailai mendengus dingin, "Kamu cukup mampu. Tetapi kamu bukan tandinganku. Jadi keluarlah dari sini." Marilyn Monroe menggerakkan betisnya, yang mati rasa karena sengatan listrik tadi, dan berkata, "Kamu benar-benar seorang lawan yang membuatku sakit kepala." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Apakah itu hanya sakit kepala? Apakah kakimu tidak sakit?" Marilyn Monroe memutar matanya ke arah Ye Chong dan berkata, "Kamu masih membuat pernyataan sarkastik di sini. Tidak ada gunanya, biarkan aku menghadapinya dulu, lalu aku akan menanganimu lagi." Faktanya, Ye Chong tidak mengambil tindakan karena dia bisa melihat bahwa meskipun tangan petir Wen Tailai lebih kuat dari Marilyn Monroe. Namun, Wen Tailai terluka parah. Dilihat dari pertarungan keduanya barusan, energi di tangan Wen Tailai semakin lemah, dan dia mungkin tidak akan bisa menahannya lagi dalam waktu dekat. Saat itu Marilyn Monroe akan mampu menaklukkan Wen Tai ini. Faktanya, Ye Chong masih melebih-lebihkan Wen Tailai dan berpikir bahwa Wen Tailai masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Di luar dugaan, saat Marilyn Monroe hendak melanjutkan penyerangan, Wen Tailai memuntahkan seteguk darah, lalu tubuhnya bergoyang dan jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya mengejang, dan jelas ia terluka parah. Ini sebenarnya mengejutkan Marilyn Monroe. Apa yang terjadi? Ye Chong hendak melangkah maju untuk memeriksa, ketika seorang anak tiba-tiba keluar dari rumah jerami. Bocah lelaki itu, yang berusia sekitar 7 atau 8 tahun, mengenakan rompi abu-abu dan membawa pedang kayu kecil di tangannya, berlari ke arah Wen Tailai, mengangkat pedang kayu itu dan berkata, "Kamu bajingan, jangan pernah berpikir tentang menyakiti ayahku." Melihat wajah tegas dan berani anak itu, Ye Chong cukup tersentuh. Dia tidak berharap anak kecil seperti itu begitu berani. Dari anak ini, Ye Chong bisa merasakan bahwa Wen Tailai bukanlah orang jahat. Orang jahat sebenarnya mungkin adalah mereka yang sudah meninggal. Marilyn Monroe berkata kepada anak itu, "Anak-anak, jangan hentikan kami. Ayahmu adalah seorang pembunuh, kami ingin membawanya pergi."
Orang asing selalu bersikap terus terang. Sebelum Marilyn Monroe selesai berbicara, Ye Chong berjalan mendekat. Dia tersenyum dan berkata kepada anak kecil itu, "Jangan khawatir, nak, aku tidak akan menyakiti ayahmu. Aku di sini untuk membantu ayahmu mengobati penyakitnya." "Benarkah, bisakah kamu menyembuhkan ayahku?" tanya anak kecil itu. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Meskipun anak kecil itu berani, dia naif dan mudah mempercayai apa yang dikatakan orang lain. Setelah itu, Ye Chong berjalan ke arah Wen Tai Lai dan berjongkok untuk memeriksa kondisi orang lain. Marilyn Monroe juga ingin berjalan mendekat, tetapi anak kecil itu merasa bahwa Marilyn Monroe bukanlah orang baik. Maka dia mengangkat pedang kayunya dan berkata kepada Marilyn Monroe, "Kamu adik nakal, jangan datang." Marilyn Monroe mendengar ini, dia mendengus marah, menghentakkan kakinya dan berkata, "Menurutmu siapa saudara perempuan yang nakal? Adik yang cantik sekali. Kamu memanggilnya saudara perempuan yang nakal? Kamu benar-benar belum pernah melihat dunia." Anak laki-laki kecil itu berkata, "Dia adalah adik nakal." "Siapa yang memintamu memukul ayahku?" Mary Monroe terdiam sesaat. Kemudian, Ye Chong memeriksa Wen Tai Lai dan menemukan bahwa Wen Tai Lai memang terluka parah. Ye Chong mengeluarkan jarum perak dari senjata ajaib luar angkasa dan bersiap untuk mengobati penyakit Wen Tai Lai. Segera setelah itu, Ye Chong menggunakan satu set jarum Tai Chi 9 yang dan memberikan obat kepada Wen Tai Lai. Melihat rangkaian operasi ini, Marilyn Monroe di sebelahnya tercengang. "Hei, nak, apa yang kamu lakukan? Apakah ini keterampilan medis Tiongkok yang legendaris?" Marilyn Monroe juga pernah mendengar hal ini. Dia melanjutkan dengan rasa ingin tahu, "Apakah ini semua benar? Dengan menusuk titik akupuntur, Anda dapat mencapai tujuan menyembuhkan penyakit. Apakah ini benar?" Ye Chong mengangguk, "Tentu saja itu benar. Ini luar biasa. Saya tidak menyangka itu benar. Saya selalu mengira itu hanya legenda." Marilyn Monroe berkata, "Apakah kalian orang China tahu keterampilan ini?" Ye Chong tidak mau menjelaskan, dia mungkin tidak bisa menemukan orang lain di Tiongkok yang bisa melakukan ini. "Tapi, aku benar-benar terkejut. Apakah yang kamu lakukan ini benar-benar berguna?" tanya Marilyn Monroe. Ye Chong berkata, "Kamu akan segera tahu." Setelah melakukan serangkaian teknik akupuntur, Ye Chong mengeluarkan jarum perak. Anak kecil itu menggigit bibirnya dan menatap ayahnya, matanya hampir terbakar. Wajah Nawen Tainan, yang sudah sangat pucat dan hampir mati, tiba-tiba menjadi lebih cerah. Kemudian, setelah dia batuk 2 kali, dia tiba-tiba terbangun. Marilyn Monroe di sebelahnya tidak bisa tidak mengagumi. "Luar biasa. Luar biasa, ini benar-benar berhasil. Kekuatan misterius dari timur benar-benar tak terduga." Wen Tai Lai terbangun. Dia melihat Ye Chong di sebelahnya dan berpikir Ye Chong ingin melakukan sesuatu pada dirinya sendiri, dan dia sangat ketakutan hingga ingin segera melompat. Pada saat ini, Ye Chong berkata, "Jangan khawatir, kami bukan orang jahat." "Iya, ayah, itu semua salah paham." Anak kecil itu berkata, "Mereka adalah orang baik. Kakaklah yang menyelamatkan kamu." "Kamu menyelamatkanku?" "Aku." Baru pada saat itulah Wen Tai Lai merasa bahwa dia tampak merasa jauh lebih baik. Dia menggunakan kinya dan menemukan bahwa sebagian besar luka internalnya telah sembuh. Wen Tai Lai terkejut dan berkata, "Tuan, Anda benar-benar seorang dokter ajaib. Saya tidak menyangka bisa bertemu dengan rekan senegara saya di negara asing." Marilyn Monroe berkata, Jangan terburu-buru menjalin hubungan. Itu bukan kesalahpahaman sekarang, kami baru saja di sini. Tangkap kamu, seorang pembunuh." "Kamu adik nakal," kata anak kecil itu. Wen Tai Lai tampak bingung. "Izinkan saya bertanya, siapa kamu?" Ye Chong merasa bahwa Wen Tai Lai mungkin bukan orang jahat. Jadi dia berkata kepada Wen Tai Lai, "Gadis kecil ini, dia adalah Fu Bole yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia aktif misi rahasia." Marilyn Monroe berkata, "Brengsek,
jangan ungkapkan identitasku, identitasku adalah rahasia. Ye Chong tersenyum, oke, jangan bicara tentangmu, bicara tentang aku. Lalu, Ye Chong mendapat langsung ke pokok persoalan. Wen Tailai berkata, sejujurnya, saya mempunyai beberapa masalah dengan Santo Fahai, dan saya datang ke sini khusus untuk berkelahi dengan mereka. Namun, saya tidak pernah mendapatkan lokasi persisnya. Belakangan saya mendengar bahwa Anda dan Sein Fahai memiliki beberapa masalah hubungan, jadi saya datang untuk mencari Anda. Setelah mendengar ini, Wen Tailai berkata, oh, jadi begitu. Kalau begitu kita bukan musuh, tujuan kita sama. Saya juga musuh Sein Fahai. Bah, siapa yang mirip denganmu? Kamu adalah seorang pembunuh dan telah membunuh begitu banyak orang, kata Marilyn Monroe. Wen Tailai tersenyum pahit dan berkata, saya tidak punya pilihan selain membunuh orang-orang itu. Faktanya, saya melarikan diri dari Sein Fahai karena saya tidak setuju dengan banyak praktik Sein Fahai. Wen Tailai menceritakan kisahnya. Belakangan, salah satu orang suci Fahai yang berselisih dengan Wen Tailai berkuasa dan mulai mengucilkan Wen Tailai. Maka Wen Tailai keluar dari orang suci Fahai karena marah. Namun, bergabung itu mudah, tetapi tidak mudah untuk berhenti. Santo Fahai mengirimkan beberapa kelompok pembunuh untuk memburu Wen Tailai. Namun, gelombang pembunuh ini semuanya dibunuh oleh Ye Chong. Hal ini pula yang membuat Marilyn Monroe menganggap Wen Tailai sebagai pembunuh keji. Dan yang terbaru terjadi kurang dari beberapa jam yang lalu. Santo Fahai mengirimkan sekelompok ahli lainnya untuk mengepung Wen Tailai di puncak gunung sebelumnya. Akibatnya, semua pembunuh dibunuh oleh Wen Tailai, dan Wen Tailai sendiri terluka parah. Jika bukan karena Ye Chong, dia pasti sudah mati. Semula ia ingin pulang, menemui anak-anaknya dan menjelaskan perselingkuhannya. Namun tadi sangka ia bertemu Ye Chong dan Marilyn Monroe. Ye Chong menggunakan keterampilan medisnya yang ajaib untuk menyelamatkannya. Itu dia, kata Ye Chong. Marilyn Monroe juga mengangguk dan berkata, jadi sepertinya saya salah paham. Tentu saja Anda salah paham, kata Ye Chong. Marilyn Monroe berpikir sejenak, baiklah, saya akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Tetapi sementara itu, Anda tidak boleh melarikan diri. Kemudian semua orang mengikuti Wen Tailai ke dalam rumah. Bagian dalam rumah jerami ini sangat sederhana. Hanya dengan satu lilin yang berkelap-kelip menerangi rumah kecil tersebut. Ada selimut compang camping di kang, dan beberapa apel yang akan berjamur di atas meja. Ada juga kebocoran udara dari jendela, meski tertutup, namun celahnya masih besar. Terlihat tempat tinggal ayah dan anak tersebut sangat sulit. Ye Chong bertanya lagi, ngomong-ngomong, karena kamu melarikan diri dari Sein Fahai, di mana markas Sein Fahai? Wen Tailai menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, saya hanya Sein Fahai. Saya hanya seorang perantara peringkat murid di antara para murid. Levelku tidak cukup tinggi untuk pergi ke markas, tetapi cabang di barat kota. Mendengar ini, Marilyn Monroe membuka mulutnya lebar-lebar. Bahkan orang sekuat Wen Tailai hanya bisa mampu menjadi murid kelas menengah di antara para orang suci Fahai menunjukkan betapa kuatnya para orang suci Fahai. Ye Chong berpikir sejenak, tidak apa-apa untuk cabang. Bagaimanapun, dia telah memutuskan untuk mengalahkan orang suci Fahai. Baik itu cabang atau markas, dia bisa melakukan semuanya sekaligus. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba terdengar suara, bang-bang, lainnya di luar halaman. Dua suara sepertinya adalah suara seseorang yang mendarat. Wen Tailai melihat melalui celah di jendela dan wajahnya langsung memucat. Dia berkata, oh tidak, setan berbaju merah datang. Iblis apa? Marilyn Monroe bertanya dengan rasa ingin tahu, melihat keluar melalui celah jendela kamar. Ye Chong juga melihat keluar dan melihat dua pria berjubah merah berdiri di halaman. Ternyata mereka adalah dua paus berbaju merah. Mengapa kamu menyebut mereka setan merah? Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu.
Wen Tailai berkata, saya tidak tahu situasi spesifiknya, tetapi beberapa waktu lalu, sekelompok orang yang sangat berkuasa tiba-tiba muncul di antara para pemimpin tertinggi para orang suci Fahai. Mereka semua mengenakan jubah merah dan diam. Tapi mereka sangat kuat dan telah menjadi preman terhebat bagi para pemimpin tertinggi orang suci Fahai. Dan kemunculan mereka juga telah meningkatkan banyak kekuatan orang suci Fahai. Dan mereka telah membunuh beberapa kekuatan musuh. Orang-orang berpakaian merah ini membunuh tanpa mengedipkan mata dan sangat kejam. Jadi di antara kami menyebutnya setan merah. Ye Chong tahu apa yang sedang terjadi begitu dia memikirkannya. Setelah dia menghancurkan Tata Suci Timur, Paus Merah Tata Suci Timur dikirim ke orang suci Fahai dan menjadi kekuatan tempur terkuat di bawah leluhur suci orang suci Fahai. Wen Tailai berkata dengan cemas, kekuatan iblis berpakaian merah ini berada di luar imajinasi kita. Jadi, bawalah anak-anakku dan pergi dulu. Aku akan melawan mereka. Tapi kamu harus segera pergi, aku khawatir kekuatanku akan aku mampu, bahkan tidak tahan setengah menit. Bersambung.